Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Salah satu fitnah akhir zaman bagi kaum muslimin saat ini adalah bahwa kata syariah dan kata khilafah itu berkonotasi negatif. Banyak di antara orang-orang di zaman sekarang, bahkan yang muslim sekalipun, memandang bahwa kata syariah itu misalkan tidak lagi relevan untuk kehidupan di zaman modern ini. Itu adalah kehidupan di masa lampau dan sebagainya. Saya pengen katakan Baraya bahwa setidaknya menurut apa yang saya imani, bahwa syariah itu berasal dari Quran dan Sunnah, dan karena itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi semestinya juga bahwa itu memang harus kita pahami sebagai sesuatu yang baik, dan memang pada prakteknya tentu saja akan menjadi baik atau membawa pada kebaikan. Tetapi kenapa banyak muslim sekarang atau banyak orang sekarang yang memandang itu sebagai sesuatu yang sangat negatif? Karena yang saya lihat itu adalah karena syariah itu diterapkan dengan cara yang salah oleh orang yang salah, dengan contoh-contoh yang salah, dan juga demi kepentingan-kepentingan yang salah. Maka saya di sini ingin menunjukkan satu sisi lain yang saya pikir memang relevan dalam bagaimana cara kita memahami syariah. Ayo kita mulai. Saya ingin memaparkan Baraya bahwa istilah syariah yang kita ketahui sekarang itu sesungguhnya tidak benar-benar mencerminkan syariah Islam yang sesungguhnya. Saya pernah berbicara di beberapa episode bahwa Islam itu di zaman sekarang itu dibalik. Karena dibalik, maka sesuatu yang baik itu malah menjadi sesuatu yang sangat buruk. Kita misalkan begini ya, contoh, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, tapi saya katakan contohnya adalah masyarakat Aceh. Sekarang orang-orang Aceh, politisi-politisi Aceh di sana menjalankan syariat Islam. Bagaimana cara mereka menjalankan syariat Islam? Ketika ada orang muda-mudi digerebek, kemudian dikatakan bahwa mereka berzina, kemudian mereka dihukum dengan cara dicambuk, dipertontonkan ke banyak orang. Nah, mereka mengatakan bahwa ini adalah syariah. Benarkah? Saya pikir ini bukan syariah, bahkan ini jauh dari syariah. Ini mengkhianati syariah Islam. Karena begini Baraya, dalam Islam itu dosa-dosa pribadi itu bukannya dipertontonkan, itu aib, justru malah harus ditutupi. Kasusnya begini Baraya, memang di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang berzina dan ada yang kemudian dihukum rajam atau dihukum cambuk misalkan ya, yang lebih ringannya. Nah, tapi kasus seperti ini terjadi ketika Nabi Muhammad selesai tawar-menawar atau habis-habisan mengupayakan supaya hukuman ini tidak berlaku. Jadi, kasusnya seperti ini Baraya, misalkan ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang namanya Ma'iz bin Malik. Dia berzina dengan seorang budak perempuan, dan setelah itu dia sadar, waduh, saya telah melakukan dosa, saya takut saya akan masuk neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Dia malu lapor kepada Nabi Muhammad, maka dia lapor kepada Umar. Umar, saya telah berzina, saya telah begini-begini. Maka Umar bilang, udah diam aja, itu aib kamu, itu urusan kamu. Selama si perempuan itu tidak menuntut kamu, atau selama si perempuan itu tidak meminta hukuman kepada kamu karena kamu telah memperkosanya, berarti kamu terjadi suka sama suka, maka hening saja. Selesai, ini dosa pribadi kamu. Silahkan bertobat, silahkan minta ampun pada Tuhan, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Ma'iz pada waktu itu marah sama Umar. Sok tahu lu, gua yang dosa, gua yang tanggung, gua takut ini kalau saya diperlakukan seperti ini di dunia, maka saya akan dihukum habis-habisan di akhirat. Kamu itu sok tahu Umar gitu. Dia marah, dia pengennya dihukum. Maka dia datang pada Abu Bakar, minta yang seperti yang sama, saya telah melakukan perzinahan, maka saya minta dihukum karena saya takut mendapat hukuman yang lebih parah di akhirat nanti. Kata Abu Bakar, kalau kamu sudah mengakuinya dan kamu sudah meminta bertobat, maka silahkan tobat kepada Allah. Ini adalah dosa pribadi, jangan sampai orang lain mengetahui. Udah selesai sampai di sini saja, itu aib. Begitu. Nah, ini Ma'iz marah juga. Ya udah, langsung aja datang ke Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad juga menunjukkan reaksi yang sama. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Hah? Nabi Muhammad berusaha untuk memalingkan wajah dari dia, tidak mau mendengar kata-katanya. Nabi Muhammad pergi, tapi terus-terusan dikejar. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi Muhammad bingung, dan akhirnya Nabi Muhammad berkata, mungkin kamu pada waktu itu sedang kesurupan. Enggak, saya enggak kesurupan. Kamu mabok. Enggak, saya enggak mabok. Saya sadar saya melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak layak, yang tidak sah. Itu kamu skizofrenia aja. Enggak ya Rasul, benar, saya yakin.
Kamu mau cuman grepe-grepe doang. Pokoknya bagaimanapun ceritanya Nabi Muhammad itu berusaha untuk cari-cari alasan untuk tidak memberikan hukuman pada dia. Tetapi Maiz ini pada waktu itu bersikukuh bahwa dia telah berzina dan dia takut untuk masuk neraka. Maka dari itu dia minta dihukum pada waktu itu juga. Dan sesungguhnya seperti yang kita ketahui, memang di dalam syariat Islam ada hukuman rajam, ada hukuman cambuk, atau ada hukuman-hukuman yang lain terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dalam hal ini adalah perzinahan. Maka Nabi Muhammad, ya udah, kalau kamu sudah mengakui dan sudah bla 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 bla, oke, kita hukum rajam. Nah, uniknya lagi di tengah-tengah hukuman rajam itu, Maiz kesakitan, karena itu dia melarikan diri. Tapi sayangnya karena dia sudah pernah mengutarakan kata-katanya, ketika sudah melarikan diri ditangkap sama para sahabat, kemudian diterusin rajamnya sampai akhirnya Maiz meninggal dunia. Uniknya lagi adalah Nabi Muhammad marah kepada para sahabat yang menangkapnya itu. Kenapa kalian malah menangkapnya? Kenapa tidak membiarkannya lari? Bukankah dia sudah bertobat? Mungkin saja tobatnya diampuni. Maka kalau sudah tobatnya diampuni sama Tuhan, kita tidak usah ikut campur lagi terhadap masalah itu. Nah, inilah syariat Islam, Baraya. Jadi maksudnya begini, kalau ada dosa sosial, mungkin Baraya memang harus dihukum. Tetapi kalau dosa itu adalah menyangkut masalah pribadi Baraya dan tidak ada seorang pun yang tahu, maka sebaiknya itu jangan diekspos. Jadikan itu sebagai aib pribadi. Baraya bertobat habis-habisan kepada Tuhan. Jadikan itu adalah urusan pribadi Baraya dengan Tuhan, dan orang lain sudah tidak usah ikut campur urusan itu. Nah, syariat Islam itu semestinya seperti itu. Jadi bukannya ada muda-mudi, kemudian digerebek, kemudian dipertontonkan, dikatakan bahwa mereka adalah penzina dan sebagainya. Tidak, syariat Islam itu melindungi nama baik seseorang. Jadi ketika ada orang yang melakukan kejahatan pun, kalau kejahatan itu masih bersifat pribadi, dalam artian tidak ada orang lain yang menuntut dia, tidak ada orang yang merasa dirugikan atas kejahatan dan maksiatnya dia, maka orang itu silahkan bersembunyi. Jadi Baraya, kalau Baraya kemarin pas bulan puasa nonton bokep, nah Baraya jangan sebarkan kepada orang lain perbuatan itu. Kenapa? Dikhawatirkan si orang lain itu mengatakan, gua juga, dan akhirnya semua orang mengatakan, gua juga, dan akhirnya semua orang menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang biasa saja, karena semua orang lain pun sudah melakukannya. Nah, dosa besarnya di situ. Kalau Baraya misalkan melakukan hal-hal yang jahat, terus sendirian saja, tidak ada orang yang dirugikan, maka senyapkan saja itu. Kita bisa mengetahui misalkan ada contoh yang lain ya, tetapi ini kasusnya agak sedikit menyimpang, tapi ini mempertegas syariat Islam itu bagaimana. Nabi itu kan buka pengajian biasa ya, buka majelis jam 2 sore menjelang asar gitu, ada pengajian. Nah, setelah beres pengajian menjelang sholat asar itu buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada seorang sahabat yang ngacung, "Ya Rasulullah, saya berdosa." Nabi Muhammad tiba-tiba langsung nunjuk. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain. Ketika yang lain ini tetap aja orang itu ngacung lagi. Beres orang lain bertanya, dia ngacung lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, saya berdosa. Aduh, ini Nabi Muhammad tidak, atau Nabi Muhammad mengabaikan orang ini sama sekali. Sampai akhirnya waktu sholat asar tiba dan Nabi Muhammad mengajak semua sahabatnya untuk sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, barulah dicari orang yang tadi itu. Kan pasti kesel ya, gendok gitu orang yang tadi itu mau nanya tapi gak diwaro gitu. Tapi dicari juga sama Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, "Kamu teh kenapa?" "Saya berdosa ya Rasulullah." Nah, Rasul menahan orang itu untuk berbicara lebih lanjut. Nabi Muhammad cuma bilang pada waktu itu bahwa, "Ya, kan barusan kamu sudah sholat asar kan? Ikut barusan sholat berjamaah?" "Ikut ya Rasulullah." "Ya sudah." Kemudian Nabi menjelaskan atau menyampaikan dalil bahwa sholat itu menggugurkan dosa. Kamu sudah gugur dosanya. Udah, selesai. Tutup perkara, selesai. Nabi Muhammad tidak pernah tahu apa dosa yang dimaksud itu, dan para sahabat tidak tahu, dan kita pun sampai detik ini tidak pernah tahu dosa apa yang dimaksud itu. Selama tidak ada orang yang dirugikan dan melaporkan kasusnya, maka kasus itu dianggap sebagai masalah pribadi. Dan kalau masalah pribadi adalah urusan dirinya dan Tuhan saja. Selesai. Ya, memang sih di zaman Nabi Muhammad memang ada kasus di mana Nabi Muhammad merajam orang yang berzina tanpa tawar-menawar. Jadi kasusnya itu adalah ada 2 orang Yahudi yang pasangan selingkuh. Jadi mereka masing-masing sudah punya pasangan, kemudian selingkuh. Nah, ada yang melaporkannya, maka Nabi Muhammad langsung menghukumnya dengan hukuman rajam. Tetapi uniknya adalah bahwa hukuman rajam ini diberlakukan bukan atas dasar syariat Islam, tetapi atas dasar syariat Yahudi.
Jadi di zaman Nabi Muhammad itu, nah ini sesuatu yang sangat asing, tetapi sesungguhnya inilah yang terjadi terkait dengan syariat Islam. Ketika Nabi Muhammad berkuasa di Madinah, di sana ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya, maka hukum-hukum orang Yahudi, hukum orang Kristen dan hukum agama apapun yang ada di sana itu dilindungi oleh negara. Dan kalau ada orang Yahudi misalkan yang melakukan tindak kejahatan, maka hukumnya harus sesuai dengan hukum Yahudi. Kalau ada orang Kristen, hukumnya harus sesuai dengan hukum Kristen. Maka dalam syariat Islam itu negara berkewajiban untuk menaungi agama-agama yang ada di dalamnya dan menaungi hukum-hukum yang melibatkan mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang langka, tapi dalam Piagam Madinah secara eksplisit Nabi Muhammad menyebutkan seperti itu. Orang Yahudi berhak atas hukum, berhak atas adat mereka, berhak atas semua yang biasa mereka lakukan. Orang Kristen juga orang ini, detail sekali dalam Piagam Madinah itu. Jadi memang ada yang dirajam pada waktu itu, tetapi Nabi Muhammad menjalankan hukuman rajam itu berdasarkan hukum Taurat. Kan kita sekarang berpikirnya bahwa kalau ada satu negara yang menjalankan syariat Islam, maka negara itu akan memaksa orang-orang yang non-muslim atau apa untuk mengikuti syariat Islam. Begitu kan? Makanya banyak sekali orang-orang yang takut terhadap syariat Islam. Sesungguhnya kebalik Baraya, justru syariat Islam itu di zaman Nabi Muhammad itu menjadi hukum yang mengakomodasi dan melindungi syariat-syariat dari agama lain, kewajiban-kewajiban dan adat dari agama yang lain. Nah, ini unik kan, aneh kan, dan ini pula yang misalkan terjadi pada kasus pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Kan kita mengetahui bahwa setelah perang Khandaq atau perang Parit itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu malah berkhianat terhadap orang-orang Madinah dan bersekutu dengan para penyerang. Ketika para penyerang itu dikalahkan, maka orang-orang Yahudi ini dibunuh oleh Nabi Muhammad. Para pembenci Islam pada umumnya menjadikan ini sebagai penegas bahwa Nabi Muhammad itu kejam karena Nabi Muhammad telah membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi satu hal yang kurang mereka ketahui adalah bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu menjalankan hukum Taurat. Jadi ingat sekali lagi, syariat Islam itu kalau ada orang Yahudi maka persilakan mereka untuk menjalankan hukum Yahudi. Dalam hukum Yahudi, orang yang berkhianat dan orang yang memberontak itu harus dihukum mati. Nah, maka ketika ada pengkhianatan terhadap orang-orang Madinah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi itu dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena itu sesuai dengan hukum dalam Taurat mereka. Dan hakim yang menegaskan bahwa hukuman mereka adalah hukuman mati itu adalah orang Yahudi yang lain. Nah, tetapi meskipun demikian, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam syariat Islam itu ada yang namanya hukum agama, ada yang namanya hukum pribadi, dan ada yang namanya hukum sosial. Kalau masalah pribadi, itu selesaikan urusan sendirinya. Kalau masalah agama, itu dipersilahkan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Tetapi kalau masalah sosial, nah, maka Nabi Muhammad mengambil alih semuanya. Dalam artian syariat Islam itu mengambil alih semuanya. Misalkan, walaupun dalam hal-hal tertentu setiap suku bangsa itu dipersilahkan atau setiap agama dipersilakan untuk menjalankan hukum agamanya masing-masing, tetapi kalau menyangkut masalah sosial maka semuanya harus kompak. Misal dalam hal riba. Di zaman Nabi Muhammad itu di masyarakat Madinah, apapun agamanya, kalau masalah riba itu tidak boleh diharamkan. Jadi ada fakir miskin, minjem duit, dia minjem itu gara-gara dia butuh dan gara-gara dia miskin, diporotin juga, dikasih bunga yang gede. Nah, inilah yang dibasmi, inilah yang diberantas. Kata Nabi Muhammad, kalian agamanya apapun itu, jangan sampai menjalankan praktek riba. Selesai di situ. Nabi sebagai penguasa mengambil otoritas bahwa tidak boleh ada riba di situ. Kenapa? Karena itu menyangkut masalah sosial dan ada pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan itu adalah fakir miskin. Kan begitu. Nah, jadi kalau masalah-masalah sosial kompakin sama-sama. Makanya kalau di antara Baraya ada yang jadi ikutan pinjol gitu ya, atau jadi panitianya, atau jadi yang tukang nagih-nagihin gitu ya, silahkan Baraya akhiri, selesaikan, jangan ikutan sama yang gitu lagi. Kalau Baraya masih mau ikut-ikutan gitu lagi, gitu juga, maka gelut jeung aing gitu. Tapi kemudian ada lagi pernyataan, tapi kan syariat Islam itu kejam. Tuh, lihat tuh, ada pencuri potong tangan, kemudian pembunuh hukum penggal dan lain sebagainya. Itu kan kejam kan? Nggak kejam juga Baraya, jadi gini ceritanya. Quran dan Sunnah itu bukan hukum,
tapi sumber hukum. Nah, perhatikan itu. Jadi, kalau ada orang yang mencuri, itu hukumannya bisa saja dipotong tangan, tetapi belum tentu dipotong tangan. Di zaman Umar, ada seorang yang mencuri dan ketahuan, tetapi boro-boro dipotong tangan, malah si majikannya itu, si bosnya itu, yang malah dicambukin, yang kena hukumannya. Kenapa seperti itu? Karena si majikannya itu tidak memberikan gaji yang selayaknya, atau tidak memberikan makanan yang selayaknya pada si pencuri ini. Nah, jadi masalahnya itu sekali lagi adalah Quran dan Sunnah itu bukan hukum, tetapi dia dasar hukum. Jangan sampai si dasar hukum ini ditempatkan di bawah sampai sejajar dengan hukum. Dia tuh undang-undang dasarnya, hal yang sakralnya, bukan untuk hal-hal yang praktis, bukan hukum-hukum yang praktis. Maksudnya begini Baraya, misal ya, Muawiyah itu memberontak pada Ali, itu jelas. Jadi setelah Utsman meninggal dunia, Ali diangkat sebagai khalifah. Dari 8 provinsi, 7 diantaranya membaiat Ali. Jadi Ali sah sebagai pemimpin karena secara demokratis sudah terpilih. Tetapi Provinsi Suriah di bawah Muawiyah itu menolak Ali. Bukan hanya menolak Ali, justru malah menyerang Ali dalam sebuah pertempuran. Setelah Muawiyah dikalahkan dan orang-orang berkata bahwa ayo kita tegakkan syariat Islam, kita bunuh Muawiyah karena dia sudah memberontak pada pemimpin yang sah. Berdasarkan syariat Islam, Muawiyah harus dibunuh. Kata Ali, tidak. Yang harus dilakukan adalah mari kita ke pengadilan. Maka diberlakukanlah yang namanya tahkim atau arbitrase atau apapun itu namanya, tapi itu judulnya adalah pengadilan. Jadi apakah Ali tidak tahu tentang syariat Islam? Apakah Ali tidak tahu bahwa Muawiyah memberontak dan hukuman bagi pemberontak itu adalah hukuman mati? Ali mengetahui itu, tetapi Ali juga mengetahui bahwa syariat Islam itu adalah bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah itu bukan hukum, tetapi dasar hukum. Untuk menjadikan hukum itu harus ada dalam sebuah pengadilan. Maka di sini yang orang-orang yang berusaha untuk membunuh Muawiyah itu cuma 2 kelompok. Yang satu Syiah ekstrim, yang kedua Khawarij. Nah, Syiah ekstrim dan Khawarij itu adalah orang-orang yang dianggap sesat. Bahkan Ali pun mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang yang menegakkan syariat Islam, orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hukum, dialah orang-orang yang sesat. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya pengadilan. Kalau ada orang misalkan membunuh, apakah hukumannya harus dipancung? Bisa hukumannya dipancung, tetapi bisa juga disuruh kerja paksa, disuruh bayar denda, bisa juga dipenjara dan sebagainya. Dan di zaman Nabi ada orang yang membunuh itu macam-macam juga hukumannya seperti itu. Karena apa? Karena hukuman itu disesuaikan dengan pengadilan. Al-Quran dan Sunnah adalah dasar hukum dari pengadilan itu, tetapi bukan hukum langsung yang ada di situ. Kalau membunuh berarti harus dibunuh lagi, kalau mencuri berarti harus potong tangan. Nggak seperti itu. Mekanismenya panjang Baraya. Begitu. Di zaman Khulafaur Rasyidin itu ada orang-orang, sekelompok besar orang yang mengatakan la hukma ilallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, orang-orang seperti itulah yang menurut Nabi Muhammad itu adalah anjing-anjing neraka. Jadi anjing-anjing neraka itu, ini ciri-cirinya ya. Ibadahnya lekat sekali. Sholatnya rajin, puasanya rajin, dan sebagainya. Dan kemudian mereka ketika melantunkan bacaan Quran, itu benar-benar membuat orang lain merinding. Jidatnya sampai hitam. Wah, pokoknya benar-benar islami banget. Ini ciri-ciri anjingnya neraka itu cirinya seperti ini. Tetapi mereka mengkafir-kafirkan orang-orang Islam. Tapi mereka mudah sekali melakukan pertumpahan darah. Mereka itu imannya cuma sampai di tenggorokan, nggak sampai ke bawah. Mereka hanya hafal teks, tetapi mereka nggak hafal pemaknaannya. Silahkan sekarang Baraya pikirkan siapakah orang-orang yang sedikit-sedikit tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Kelompok itu kafir, ini sesat, ini apa, dan sebagainya. Nah, ini versi Nabi Muhammad sendiri, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Orang-orang yang menjalankan syariat Islam adalah orang-orang yang tidak berkata seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, mereka itu adalah orang-orang yang lisannya benar, tetapi tujuannya batil. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.